Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel ini ya, channel Bisa Ngoding, belajar ngoding sampai bisa. Sebelumnya saya mau nyapa teman-teman dulu ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kalaupun ada teman-teman yang lagi sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Ya, teman-teman yang lagi melihat video ini mudah-mudahan mendoakan juga ya, teman-teman yang lagi sakit bisa cepat sembuh. Amin. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang MySQL ya, masih seputar Python. Nah, ini dia. Jadi target video tutorial kali ini itu yaitu mengimport file Excel ya ke MySQL ya menggunakan Python. Nah, jadi nanti ada sebuah file ya, file Excel. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti kita akan mengekspor ataupun mengirimkan file ini ya, data dalam file ini ke dalam MySQL. Nah, gimana menurut teman-teman? Menarik atau tidak? Ya, ini salah satu alternatif lah ya, saya bilang seperti itu ya. Salah satu alternatif ya untuk mengimpor ya file Excel ke dalam MySQL. Jadi seperti itu. Nah, apa aja yang dibutuhkan ya? Yang pertama itu teman-teman setidaknya sudah punya database MySQL ya. Ya, terserah apakah dia sudah bundle dari SMPP atau LFPP atau Apache ya atau yang lainnya. Nah, bisa teman-teman gunain ya, bebas ya. Yang penting udah ada database MySQL-nya. Nah, satu lagi saya pakai phpMyAdmin ya. Lupa saya ketik ini. phpMyAdmin. Nah, untuk ngecek aja sih sebenarnya. Nah, yang kedua, teman-teman setidaknya minimal ya udah tahu itu sintaks SQL ya. Ya, create, update, delete ya seperti itu ya. Setidaknya teman-teman tahu minimal sintaks SQL dasar. Nah, kasus-kasusnya yang akan kita pelajari ya. Yang pertama itu kita akan menginstal library ya. Library-nya itu MySQL Connector. Nah, gunanya itu untuk mengkoneksikan antara Python dengan MySQL. Nah, library yang kedua yang akan kita bahas nanti itu di XLRD ya. Library XLRD, nah ini gunanya untuk membaca file Excel ya. Nah, baru yang ketiga nanti setelah kita import langsung kita masukkan ke MySQL. Oke, ini kemungkinan entah 2 video atau 3 video ya, nanti akan kita potong. Nah, kita fokus ke kasus yang pertama dulu. Nah, teman-teman bisa buka editor kalian masing-masing ya. Nah, kalau di sini saya pakai PyCharm. Nah, bisa pakai VS Code ya, bisa pakai Sublime, Notepad++ pun juga bisa. Terserah teman-teman mana nyamannya. Nah, di sini saya sudah ada buat 2 file ya. Yang pertama itu lat MySQL, yang kedua itu lat Excel. Nah, jadi nanti per kasus kita buatnya. Nah, oke, sekarang kita buka CMD-nya ya. Nah, kemudian ketikkan pip install ya MySQL apa tadi ya? MySQL min connector min Python. Ya, MySQL min connector min Python. Oke. Oke, sudah ya. Nah, yang kedua, kita install dulu library yang XLRD ya. Pip install XLRD. Enter. Oke, finish ya. Nah, untuk mengecek apakah memang dia sudah terinstall dengan baik atau dengan benar ya, atau library-nya itu udah terinstall dengan baik, kita bisa import dulu mereka. Import MySQL connector. Oke, ini coba kita running ya. Ada error nggak? Kalau nggak ada error berarti sudah berhasil. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang yang di lat Excel-nya
kita import XLRD. Oke, berhasil ya. Nah, studi kasus kita pertama ini yang MySQL ya. MySQL kita apa-apa aja yang kita lakukan. Itu yang pertama itu membuat koneksi dulu ya, membuat koneksi. Nah, yang kedua kita akan membuat database ya, kemudian membuat table. Oke. Nah, yang ketiga itu insert ya. Yang keempat itu select. Nah, terus delete. Nah, nanti bisa juga kita pelajari nanti drop ya, drop table ya. Oke, mungkin update juga bisa. Oke, ini nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut ke yang pertama dulu ya. Nah, bagaimana caranya membuat koneksi dari Python ke MySQL. Ini kita buat dulu variabel baru, namanya mydb aja ya. Kemudian kita ketikkan MySQL titik connector titik connect. Nah, di sini kita isikan host, localhost, oke. Yang kedua itu user. Di sini di laptop saya ini pakai usernya root ya. Terus password. Passwordnya kosong. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Ada error atau tidak? Pastinya error ya. Kenapa? Karena kita belum mengaktifkan MySQL kita. Nah, sekarang buka SAM teman-teman ya, SAMPP-nya. Ya, Apache-nya kita start dulu, MySQL kita start juga. Oke, tunggu sampai portnya keluar. Nah, coba kita running lagi ya. Oke, nggak ada error ya. Nah, setelah kita membuat koneksi, jadi nanti ada sebuah objek ya. Objek ini mydb. Nah, kita coba print dulu ya. Print dulu. Nah, apa sih mydb ini? Kita print dulu. Nah, jadi dia objeknya itu MySQL connection ya. Jadi ini ibarat MySQL kalau di PHP ya, itu namanya MySQL ya. MySQL Connect ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita akan membuat database. Nah, sebelum kita membuat sebuah database, nah kita ada baiknya membuat kursornya dulu ya. My cursor sama dengan mydb titik my cursor titik kursor. Nah, jadi kursor ini atau my cursor ini dia bertanggung jawab atas segala transaksi atau ya eksekusi ya, untuk mengeksekusi sintaks-sintaks SQL. Jadi kali ini kita akan membuat database. Nah, caranya gampang ya, tinggal tinggal execute ya, masukkan sintaks SQL-nya. Nah, kalau dia DDL create database apa? Dia akan create database py
apa ini kita buat ya, latihan underscore MySQL aja ya, PY. Oke. Nah, untuk biar bisa tahu ini sudah dieksekusi dengan baik atau apa tidak gitu ya. Nah, kita ada baiknya show table ya. Execute. Nah, ini seperti yang saya bilang sebelumnya, show database. Setidaknya teman-teman tahu ini ya, minimal sintaks SQL. Nah, for my cursor for bb in my cursor. Nah, kita akan print dulu, print db. Nah, ini untuk ngecek aja sih sebenarnya, apakah dia memang si latihan MySQL PY ini itu tergenerate atau tidak. Oke, tinggal kita running, kita tunggu hasilnya. Nah, lihat ya di atas. Oke, ada ya, latihan MySQL.py. Oke, mantap ya. Dengan beberapa baris ini aja kita sudah bisa nge-create database. Nah, kali ini saya akan komen ya, komen dulu nge-create database-nya. Ini juga saya komen. Nah, sekarang kita mau membuat table. Nah, sebelum kita membuat table, nah ada baiknya koneksi kita lebih detailkan ya, rincikan. Nah, di sini kita bisa tambahkan value database-nya. Nah, nama database kita tadi apa? Latihan MySQL PY. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti dia fokus sama database latihan MySQL PY-nya. Oke, sekarang kita akan membuat table ya. Nah, caranya sama ya seperti yang di atas. Kita pakai my cursornya. Nah, kemudian execute. Nah, kalau nge-create table, yuk, apa ininya, sintaksnya. Kalau nge-create table ya mirip ya, create table. Apa nih nama tablenya ya? Mahasiswa aja ya, contohnya ya. Create table mahasiswa. Nah, field-fieldnya apa aja? Pertama itu ID. Nah, tipenya integer. Kemudian dia ini auto increment ya. Dan juga dia primary key ya. Primary key. Nah, yang kedua, nah coba kita lihat di sini aja ya, di struktur Excel-nya. Nah, nama, kelas, sama jurusan ya. Nah, kita buat karena ini pembelajaran ya, kita buat varchar aja ya semua ya. Varchar 255. Kemudian kelas tadi ya, kelas varchar 255 ya. Kemudian yang terakhir jurusannya, jurusan varchar 255. Oke, nah setelah ini ya kita tinggal jalani aja sih sebenarnya. Tapi sebelum itu coba teman-teman buka phpMyAdmin ya. Kita buka dulu phpMyAdmin.
php myadmin. Nah, ini udah ada ya, berarti database-nya ya. Nah, tabelnya, belum ada table ya, no table found. Oke, nah sekarang kita akan running ya, running scriptnya. Nah, apa yang terjadi? Oke, kita tengok dulu. Ada yang error. Ya, kurang tutup kurung ya, satu. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita refresh di sini. Bener nggak dia tercreate tabelnya? Nah, tercreate ya, table mahasiswa. Oke, mantap nggak kira-kira? Mantap ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengcreate ya, mengcreate table mahasiswa. Tapi di sini kita tambahin aja di sini ya, if not exist. Ya, if not exist ini gunanya dia ngecek apakah memang tabel mahasiswa itu belum ada, apa sudah ada apa belum. Nah, kalau belum ada, nanti dia akan langsung nge-create. Oke ya, karena ini nggak saya komen, nggak apa-apa. Nanti kan dia ngecek sendiri dia. Nah, sekarang yang ke berikutnya, kita akan coba untuk menginsert ya, insert data. Nah, masih tetap menggunakan myCursor ya, kita execute. Nah, sintaks insert itu namanya mahasiswa. Oke, nah value-nya apa tadi? Nama gitu ya. Terus kelas, terus jurusan ya, value ini karena dia berupa string ya. String kita buat di Python itu string s saja, string s, koma, %s, koma, %s 3 ya. Oke. Ya, SQL sama dengan, karena dia nanti kita mau ngisi value-nya dari variabel juga. Oke ya, dan jurusan. Nah, di sini var-nya atau value-nya lah ya. Value-nya itu, nah kalau value-nya bentuknya di sini tuple ya. Nah, jadi di sini namanya misalnya tes, kemudian kelasnya 1A misalnya gitu ya, kemudian jurusan matematika. Oke, nah untuk execute-nya kita ketikkan SQL kemudian val. Oke, sudah. Nah, tapi ya kalau yang untuk bentuknya dia DDL ya, data definition language, nah dia nggak perlu commit ya. Nah, sedangkan yang dia DML, nah itu perlu commit ya. DML, data manipulation, itu kita perlu commit. Nah, jadi setelah kita execute SQL-nya, nah kita commit. Oke. Nah, itu menandakan bahwasannya apa yang kita jalanin ini kita commit. Oke, nah sekarang coba kita jalanin. Tapi sebelumnya di sini kita browse dulu ya. Ada nggak ini? Oh, nggak ada ya, kosong ya. Nah, sekarang kita running. Bismillah, dan nggak ada masalah. Oops, insert into mahasiswa.
Kita tengok dulu errornya ya, sebentar. If not exist. Sorry. Create table if not exist. Nah, kita running lagi. Oke. Dan terus kita browse. Kita lihat dulu masuk tidak. Nah, masuk ya. Nah, untuk ID-nya dia karena auto increment dia nanti nambah tuh 1. Nah, jadi yang kita perlu isi itu nama, kelas, sama jurusannya. Oke, gimana? Mantap? Mantap ya. Nah, kemudian gimana caranya untuk kita men-select ya? Men-select datanya. Caranya itu gampang ya, tinggal kita buat aja karena kita sudah insert ya. Kita buat aja di sini variabel baru juga. SQL, enggak usah SQL apa namanya. Result aja lah ya. Result sama dengan kita langsung aja make cursor .execute. Nah, kalau select apa query-nya? Kalau select ya select bintang from mahasiswa. Oke. Nah, di sini bisa langsung fetch all ya. Oh, enggak ada. Ini resultnya di ini aja. Soalnya nanti mau di looping ini. Nah, result sama dengan my cursor titik fetch all. Nah, jadi kita ngambil semua datanya ya. Nah, jadi coba kita buat perulangan ya. Perulangan for apa nih namanya ya? Res saja lah ya. In result atau data ya, data aja. Data in result titik 2. Kita print dulu. Kita print datanya. Kita ngambil indeks kedua aja ya. Oke. Nah, ini tadi tesnya nih, karena kalau kita mau tes menjalankan ulang, nah kita ganti dulu ini tesnya jadi tes 2 ya. Jadi kita insert baru lagi. Kita running. Oke. Mantap. Oh, ini namanya kita ambil ya. Tes 3. Kita running lagi. Oke, mantap ya. Oke, mantap ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah berhasil nge-create, insert ya, sama select datanya. Nah, sekarang gimana caranya kita untuk nge-delete ya. Ini coba kita tambahkan lagi tes 4 ya. Nah, untuk delete-nya coba kita taruh di atas saja ya. Biar tahu posisinya itu sudah terdelete apa belum ya. Jadi kita delete-nya di sini aja. Nah, untuk delete sama ya, masih pakai make cursor. Nah, execute. Kemudian sintaks delete. Terus nama tabelnya mahasiswa, where nama ya sama dengan. Nah, di sini kita buat variabel baru aja lah ya. Sini nama sama dengan, nah yang mau kita hapus siapa namanya, tes saja ya.
where nama, kita buat di sini f. Jadi kita bisa panggil di sini nama. Oke. Nah, jadi kita insert lagi tes 4 ya. Cuma kemudian kita delete yang namanya si tes. Nah, terus kita select lagi. Oke, kita coba running lagi. Oops, error. Check manually use where name sama dengan tes. Oh iya, karena dia ada pakai tanda petik ya, teman-teman, karena dia string ya. Nah, saya lupa. Oke. Nah, ini tesnya udah ada banyak ini. Gak apa-apa dah. Kita running lagi. Tes 4-nya ada banyak nih, lebih dari 1. Karena kita udah ngerunning berapa kali tadi ya? 3 kali. Oke, nah tesnya hilang ya. Nah, tes 4-nya masih ada. Nah, sekarang kita coba validasi dulu ya. Nah, bener ya. Tapi kok ininya masih ada? Nggak salah nih. Oh, ya bener. Kita belum commit ya. Nah, ingat setiap dia yang DML itu harus di commit. Oke. Ini tes 5 lah ya. Oke. Kita lihat lagi. Ya. Di sini kita refresh. Ya, kita browse lagi. Oke, berhasil ya. Nah, si tesnya sudah hilang. Nah, sekarang kita coba ngapus yang ini, tes 4. Oh, atau nggak usah deh, tes 4. Nanti kita ganti aja, update ya. Nah, kita ada update di sini. Nah, ini di sini ada update. Kita naikkan ke atas saja ya. Oke. Nah, sekarang kita coba mau update ya. Nah, tadi sudah insert sudah berhasil, select berhasil, delete berhasil. Sekarang kita coba sintaks SQL untuk yang update. Nah, jadi sama aja sih sebenarnya. Cuma beda sintaks saja. Nah, di sini update. Ya. Update set atau update mahasiswa ya. Set nama ya sama dengan tes tadi 4 ya, berarti yang 5 ya, atau tes 6 lah tempatnya. Where ID. Nah, kita akan coba mengganti yang ID-nya 5 ya. Ini mau kita ganti jadi tes 6 ya. Nah, tes 6 where ID sama dengan 5. Oke, ini kita hapus saja. Nah, terupdate atau tidak? Nah, sebelumnya di sini kita tambah lagi ya. Tadi tes 5, tes 6, di sini tes 7. Running lagi. Oke, berubah ya. Tes 2, 3, 4, 6, 4, 5, 7. Nah, sekarang kita cek di sini. Berhasil atau tidak? Oke, berhasil ya. Nah, gimana teman-teman? Cukup simpel ya. Jadi kalau teman-teman yang memang bermain dengan Raspberry Pi ya, jadi untuk hostnya ini tinggal masukin IP-nya ya. Tapi yang pasti harus di privilege di user sama passwordnya, yaitu harus di privilege dulu, di allow privilege-nya untuk user itu. Jadi semisal teman-teman ada sebuah program yang butuh sensor ya. Nah, sensornya itu ngirim data melalui ke MySQL.
Nah, tapi servernya itu eksternal dari Raspi-nya itu. Jadi tinggal diganti aja ini dengan nama IP-nya ya, sama database-nya. Nah, jadi ini salah satu alternatif ya, alternatif buat teman-teman bisa mengkoneksikan ya, MySQL dengan Python. Nah, sekarang yang terakhir kita akan coba untuk ngedrop table. Nah, jadi kalau drop table itu dia drop table tadi mahasiswa ya, mahasiswa. Oke. Spread. Nah, sekarang coba kita tengok di PHP admin ya. Nah, udah nggak ada ya, doesn't exist dibilang dia. Jadi kita refresh di sini. Nah, di .mysql.py. Nah, udah hilang ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk tutorial yang ini. Nah, karena kita nanti akan melanjut untuk yang Excel-nya ya. Jadi sekali lagi, nah ini sebuah alternatif bagi teman-teman yang apabila ingin mengirim data ke MySQL ya melalui Python. Nah, nanti filenya akan saya upload di GitHub ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti tinggal di-download aja. Nah, setelah ini kita nanti akan lanjut ke latihan Excel-nya. Nah, gimana cara membaca file Excel yang ada di sini ya. Nah, dengan menggunakan Python. Nah, oke, sekian dulu dari saya untuk tutorial MySQL Python kali ini. Jangan lupa kalau misalnya suka videonya bisa kalian like ya, share dan subscribe ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Teman-teman tetap terus belajar, keep learning ya, keep practicing sampai bisa ngoding. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.